Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai rancangan pembelajaran dalam UBD tahap Evaluate, Work, and Progress. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Novia Tanjung, kemudian saya sendiri Nurul Auliasari, kemudian ada Putri Aulia dan Rayatul Jannah. Untuk materi yang pertama akan dipresentasikan oleh saya sendiri mengenai pengertian evaluasi. Evaluasi adalah proses mengevaluasi atau menilai sesuatu. Dalam tahap ini, peserta didik diberikan ruang untuk mengevaluasi kemajuan dalam diri dia sendiri. Peserta didik tidak hanya mengevaluasi tentang dirinya sendiri, tetapi juga diberi kesempatan untuk menilai pekerjaannya juga. Penilaiannya dapat diberikan berupa rubrik penilaian. Untuk materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Rayatul Jannah. Kepada Rayatul Jannah dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, pada kali ini adapun submateri yang dipilih yaitu perpindahan kalor. Untuk capaian pembelajarannya, peserta didik mampu melakukan pengukuran terhadap aspek fisik yang mereka temui dan memanfaatkan ragam gerak dan gaya, memahami hubungan konsep usaha dan energi, mengukur besaran suhu yang diakibatkan oleh energi kalor yang diberikan, sekaligus dapat membedakan isolator dan konduktor kalor. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian perpindahan kalor. Yang kedua, peserta didik mampu mengklasifikasikan macam-macam perpindahan kalor. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis penerapan perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, Kak. Nah, pada tahap ini, peserta didik juga tidak hanya menilai diri sendiri, tetapi diberikan kesempatan juga untuk menilai gurunya. Adapun aspek yang ditanyakan, ada 5 aspek. Yang pertama, apakah guru mampu membangkitkan minat peserta didik dalam pembelajaran? Yang kedua, apakah guru menguasai materi yang diajarkan? Yang ketiga, apakah guru telah mengajarkan secara maksimal materi yang sesuai dengan tuntutan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik. Yang keempat, apakah materi yang ditanyakan dalam soal sudah tepat untuk mengukur tercapaian dalam pembelajaran? Yang kelima, apakah pertanyaan yang diberikan relevan dengan kehidupan sehari-hari? Slide selanjutnya, Kak. Nah, di sini juga ada teknik penilaian diri sendiri. Ada 3 jenis. Yang pertama, ada penilaian kompetensi kognitif. Ini berkaitan dengan pengetahuan peserta didik yang meliputi pemahaman, daya ingat peserta didik terhadap suatu materi pembelajaran. Yang kedua, ada penilaian kompetensi afektif. Ini berkaitan dengan sikap yang meliputi minat dan bagaimana perasaan peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga, ada penilaian kompetensi psikomotor. Ini berkaitan dengan tindakan dan keterampilan peserta didik selama pembelajaran. Nah, untuk contoh-contoh rubriknya akan dijelaskan oleh teman saya. Demikian yang saya presentasikan. Baik, untuk pemateri berikutnya akan disampaikan oleh Novia Tanjung. Kepada Novia Tanjung dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang rubrik penilaian diri sendiri, di mana rubrik penilaian diri sendiri ini terdiri dari 3 aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang pertama yaitu aspek kognitif, di mana aspek kognitif ini tentang pengetahuan peserta didik, seperti contohnya apakah peserta didik memahami pengertian perpindahan kalor, mengklasifikasikan macam-macam perpindahan kalor, dan menganalisis penerapan perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu aspek afektif. Di sini contohnya aspek sikap tanggung jawab, di mana apakah peserta didik berani menerima risiko atas tindakan yang dilakukan. Selanjutnya yaitu aspek psikomotor. Contoh penerapannya yaitu apakah pembelajaran hari ini, keterampilan apa yang dipelajari pada hari ini, apakah keterampilan itu sudah Anda kuasai. Jika
jika belum Anda kuasai, sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Novia Tanjung. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Putri Aulia. Kepada Putri Aulia saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Setelah di sini saya akan melanjutkan slide selanjutnya. Nah, yaitu yang pertanyaan pertama, bagaimana caranya peserta didik dibimbing dalam penilaian diri, evaluasi diri, dan penyesuaian. Nah, ada beberapa langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama, memastikan peserta didik memahami tujuan pembelajaran dan kriteria penilaian. Yang kedua, mengajarkan keterampilan metakognitif kepada peserta didik. Yang ketiga, mendorong peserta didik untuk melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah berlangsung. Yang keempat, mendorong peserta didik memberikan feedback pada diri sendiri dan teman sejawat. Yang kelima, memberikan atau menyediakan dukungan dan bimbingan dari guru. Yang keenam, meminta peserta didik secara teratur memantau dan melihat bagaimana kemajuan mereka. Dan yang terakhir, melibatkan orang tua dalam mendukung penilaian diri peserta didik itu sendiri. Nah, dari langkah-langkah tersebut, peserta didik dapat mengembangkan penilaian diri, evaluasi diri, serta penyesuaian untuk mendukung pertumbuhan dan pembelajaran yang berkelanjutan. Nah, pertanyaan kedua, bagaimana peserta didik akan terlibat dalam evaluasi akhir untuk mengidentifikasi diri, menetapkan tujuan masa depan, dan memiliki semangat belajar? Nah, peserta didik akan terlibat dalam evaluasi diri untuk mengidentifikasi diri, menetapkan tujuan masa depan, dan memiliki semangat belajar apabila kita memberikan pengertian tentang tujuan dan manfaat evaluasi sendiri. Nah, sehingga mereka menyadari bahwasanya dengan melakukan evaluasi mereka akan mengetahui bagaimana kemampuan perkembangan grafik belajarnya, apakah ada kemajuan atau tidak, ataukah apakah semakin meningkat atau menurun, apakah ia naik kelas atau tidak, lulus dalam ujian atau tidak. Nah, dengan ia mengetahui tujuannya, mereka akan merasa perlu bahwasanya untuk melakukan evaluasi diri, karena dengan evaluasi diri menguntungkan untuk diri mereka sendiri. Nah, untuk pertanyaan terakhir yaitu bagaimana peserta didik akan dibantu untuk melihat apa yang telah mereka pelajari dan apa yang membutuhkan untuk menyempurnakan lebih lanjut. Nah, peserta didik akan dibantu melihat dari apa yang telah mereka pelajari dengan cara guru memberikan tugas atau tes berupa kuis terkait hal-hal yang telah mereka pelajari. Kemudian dari hasil tes atau tugas tersebut diperiksa dan ditindaklanjuti oleh guru agar mereka dapat mengetahui tingkat pemahaman peserta didik dan kebutuhannya. Nantinya guru bersama peserta didik dapat menganalisis kebutuhan dan kemampuan peserta didik agar peserta didik dapat lebih memahami dan kebutuhan mereka terhadap hal-hal yang mereka pelajari dapat diarahkan oleh guru. Sehingga nantinya guru dan peserta didik dapat melakukan penguatan dan penyempurnaan terkait hal-hal yang dirasa perlu dan dievaluasi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.